Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat hadir pada perkuliahan di hari ini. Salawat beriring salam tak lupa pula kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada hari ini kami dari kelompok 6 akan membahas tentang penyebaran COVID-19 di Indonesia terutama di Aceh. Adapun kelompok 6 beranggotakan Cut Farhadiba, Kesha Ramadatin Taufik, Musliza Kamalia, dan saya sendiri, Muhammad Noval, selaku moderator pada hari ini. Adapun penyebab penularan dari COVID-19 berupa yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Penyebab yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan, ludah, atau droplet penderita COVID-19. Penyebab yang ketiga adalah kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Sebelum kita melanjutkan pembahasan mengenai persebaran COVID-19 di Indonesia, terutama di Aceh, mari kita tinjau pengertian coronavirus. Coronavirus adalah jenis virus yang bisa menyebabkan penyakit dari yang ringan seperti flu biasa hingga parah seperti SARS. Adapun gejala coronavirus adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada penderita mengalami demam dengan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Yang kedua, penderita mengalami batuk kering. Yang ketiga, mengalami sesak napas. Adapun gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Sebagian pasien yang terinfeksi virus corona bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Dalam kondisi ini disebut dengan happy hypoxia. Guna memastikan apakah gejala-gejala tersebut merupakan gejala dari virus corona, diperlukan rapid test atau PCR. Bagaimana penanganan COVID-19 di Indonesia? Pemerintah sendiri melalui protokol kesehatan telah merangkum alur penanganan COVID-19. Yang pertama, jika merasa sudah mengalami gejala-gejala yang sudah dipaparkan atau dijelaskan di slide-slide sebelumnya, penderita diusahakan untuk istirahat di rumah. Apabila komplikasinya berlanjut, segera menuju ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dengan memperhatikan beberapa aspek. Yang pertama, menggunakan masker selama di dalam perjalanan. Yang kedua, menjaga etika batuk atau bersin selama dalam perjalanan. Yang ketiga, tidak menggunakan transportasi massal. Usahakan menggunakan transportasi individu. Setelah sampai ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat, tenaga kesehatan di fasilitas akan melakukan screening. Jika penderita memenuhi kriteria COVID, maka akan dirujuk. Jika tidak, maka akan dirawat inap atau rawat jalan tergantung diagnosa dan keputusan dokter. Selanjutnya, penderita yang memenuhi kriteria COVID akan diantarkan oleh pihak tenaga kesehatan fasilitas menuju RS rujukan. Sesampai di RS rujukan akan dilakukan pengambilan spesimen untuk pemeriksaan laboratorium dan suspek penderita COVID dirawat di ruang isolasi. Selanjutnya, spesimen yang sudah diambil akan dikirimkan ke Jakarta. Hasil dari spesimen tersebut 1 kali 24 jam setelah spesimen diterima di Jakarta. Jika spesimen diterima hasilnya positif, maka penderita akan dinyatakan COVID. Yang kedua, sampel pada penderita akan diambil setiap hari. Yang ketiga, penderita akan dikeluarkan dari ruang isolasi jika negatif 2 kali berturut-turut. Jika spesimen yang diterima hasilnya negatif, maka penderita akan dirawat sesuai penyebab penyakit. Jadi, di dalam tabel itu ada dijelaskan kasus suspek, kasus probable, dan kasus konfirmasi. Jadi kasus suspek itu biasa itu kalau dulu disebut dengan PDP atau pasien dalam pengawasan. Jadi sekarang kenapa udah dibuat kasus suspek, karena ini menurut buku yang udah direvisi kelima kali. Jadi kasus suspek tuh seseorang yang kena kasus suspek nih, dia juga ada kriteria-kriterianya, kayak orang yang dengan informasi, orang dengan infeksi saluran pernapasan akut ISPA tuh, tapi
14 hari terakhirnya tuh dia punya riwayat perjalanan keluar kota. Terus yang kedua, orang juga dengan gejala ISPA, tapi 14 hari terakhirnya tuh dia punya riwayat kontak dengan kasus konfirmasi probable. Nanti kasus konfirmasi sama kasus probable ini juga akan saya jelaskan. Jadi yang ketiga tuh ada orang dengan ISPA berat atau pneumonia berat tapi membutuhkan perawatan di rumah sakit tuh, tapi nggak ada penyebab lainnya berdasarkan gambaran klinis yang udah meyakinkan, yang udah diperiksa. Jadi kalau kawan-kawan bertanya-tanya apa itu ISPA, ISPA tuh demam yang di atas 38 derajat atau riwayat demamnya tuh yang disertai sama gejala-gejala atau penyakit pernapasan kayak batuk, sesak napas, terus sakit tenggorokan, pilek, itulah pneumonia yang tadi, pneumonia ringan atau pneumonia berat gitu. Terus yang kedua ada kasus probable. Jadi kasus probable itu kasus suspek yang tadi udah dijelasin, kasus suspek dengan ISPA berat tapi meninggalnya tuh dengan gambaran klinis yang meyakinkan kalau dia tuh udah kena COVID, tapi belum ada hasil pemeriksaan laboratorium hasil PCR itu belum ada. Nah, terus yang kedua itu ada kasus konfirmasi. Kasus konfirmasi itu seseorang yang menyatakan positif sama COVID, tapi udah ada nih pemeriksaan PCR-nya tuh udah ada. Nah, kalau di probable tadi kan belum ada PCR-nya, kalau di konfirmasi ini udah ada. Nah, jadi kasus konfirmasi itu terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama, kasus konfirmasi dengan gejala, biasa itu dikenal atau disebut sama simptomatik. Terus yang kedua, ada kasus konfirmasi tanpa gejala, biasa juga disebut tuh sama lebih dikenal asimptomatik. Bagaimana kesiapan pemerintah menghadapi COVID-19, terutama kesiapan pemerintah Aceh dalam menghadapi virus corona ini? Yang pertama, pemerintah Aceh membentuk Satgas Antivirus Corona. Pada Jumat 6 Maret 2020, pemerintah Aceh melalui Sekda Aceh berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan untuk menentukan langkah antisipasi virus corona. Melalui rapat ini dihasilkan pembentukan Satgas Antivirus Corona oleh TNI yang bertujuan untuk mengedukasi warga setempat terkait pencegahan virus corona. Adapun sosialisasi oleh Satgas ini juga dilakukan hingga ke sekolah maupun kelompok masyarakat. Yang kedua, pemerintah Aceh melakukan tinjauan kesiapan rumah sakit. Tinjauan rumah sakit dilaksanakan pada Kamis 12 Maret 2020 oleh Nova Iriansyah. Beliau meninjau kesiapan RSUD Zainul Abidin. Dalam tinjauannya, beliau menyatakan bahwa RSUD Zainal Abidin telah memiliki ruang berventilator serta monitor untuk memantau kondisi pasien tanpa harus kontak langsung. Yang ketiga, PLT Gubernur mengeluarkan surat edaran pencegahan corona. PLT Gubernur Aceh mengeluarkan surat edaran pencegahan corona pada Kamis 12 Maret 2020 melalui surat edaran bernomor 440/4820. Yang terakhir, pemerintah Aceh melakukan kampanye kebersihan melalui gerakan Bereh. Pada akhir tahun 2019, pemerintah Aceh meluncurkan program Bereh. Bersih, rapi, indah, dan estetis. Program ini diterapkan di tempat-tempat publik guna sebagai upaya penanggulangan virus corona. Sekian presentasi pada hari ini. Atas segala kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian presentasi, saya selaku moderator mohon maaf. Apabila dari teman-teman ada pertanyaan, saran atau kritik, boleh disampaikan melalui chat group. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.